Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Asmaul Husna pada hari ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-28, yaitu Al-Quddus, Quddus. Dalam bahasa Indonesia, Al-Quddus berarti Maha Suci. Al-Quddus berarti Maha Suci. Di dalam Al-Quran, Al-Quddus tersebut sebanyak 2 kali. Pertama pada ayat yang ke-23 dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Al-Malik, dialah yang maha berkuasa. Al-Quddus, dialah yang maha suci. Satu lagi Al-Quddus tersebut pada ayat yang kedua dalam surat Al-Jum'ah. Ayat pertama dalam surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-azizil hakim." 2 kali penyebutan Al-Quddus di dalam Al-Quran sama-sama digandengkan dengan Al-Malik. Al-Hasyr ayat 23 berbunyi Al-Malikil Quddus, Al-Malikul Quddus. Lalu ayat pertama surat Al-Jum'ah Al-Malikil Quddus. Penggandengan Al-Malik yang berarti maha berkuasa dengan Al-Quddus maha suci menunjukkan bahwa di dalam kekuasaan Allah terdapat kekuasaan-kekuasaan, terdapat aturan-aturan yang bersih dari kezaliman dan kesalahan. Sebab sebagai Al-Malik, Allah pasti punya aturan. Sebagai Al-Malik yang maha berkuasa, tentu Allah juga menghukum. Nah, apakah di dalam aturan-aturan dan di dalam hukuman-hukuman Allah terjadi kekeliruan atau kezaliman? Tidak. Tidak terjadi sama sekali.
Itulah salah satu rahasia kenapa Al-Malik digandengkan dengan Al-Quddus, karena Allah Maha berkuasa, berkuasa dengan aturannya, berkuasa dengan hukuman-hukumannya, namun tidak satu pun aturan Allah dan hukuman Allah yang tercemar, ternoda dengan kesalahan ataupun dengan kezaliman. Di antara keistimewaan nama Al-Quddus tersebut di dalam salah satu zikir salat sunnah, yaitu salat sunnah witir. Ibu, hanya ada salat sunnah yang memiliki zikir khusus hanya ada sebanyak 2 saja. Pertama, salat duha. Zikir khususnya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Yang kedua adalah salat witir. Zikirnya selesai salam, subuhun quddusun subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Kemudian salah satu zikir ruku' dan sujud berbunyi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi ada 2 zikir menggunakan nama Al-Quddus. Zikir salat witir, kemudian zikir salah satu alternatif zikir ruku' dan sujud. Tentu saja Bapak Ibu berbeda ya. Tidak semua Asmaul Husna itu ada zikirnya. Misalnya nama Allah Al-Mubin itu tidak ada zikirnya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil itu tidak ada zikirnya. Tetapi Al-Quddus termasuk nama Allah yang ada zikirnya. Nah, nama-nama Allah yang ada zikirnya itu berarti kita mengucapkannya sering. Karena makna dari Asmaul Husna itu memang harus kokoh di dalam hati. Jadi semua nama-nama Allah yang ada zikirnya, karena makna nama-nama tersebut tidak boleh lepas dari hati. Sehingga di dalam agama nama-nama tadi masuk dalam zikir. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itulah Al-Quddus di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis dan zikir. Ulama-ulama kita memberikan penafsiran terhadap Al-Quddus. Sebelum kita lihat tulisan penulis, saya ingin sampaikan penafsiran Al-Quddus oleh Imam Al-Halimi. Imam Al-Halimi ini hidup di akhir abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan Al-Quddus Maha Suci dalam arti al-mamduhu bil fadaili wal mahasin, yang maha terpuji dengan segala kebaikan dan kemuliaan. Nah, jadi Allah itu Maha Suci karena segala kebaikan dipujikan untuk Allah. Segala kemuliaan disanjungkan untuk Allah. Itulah Maha Sucinya Allah. Misalnya memberi itu satu kebaikan. Bukankah kita menyanjung Allah Maha memberi? Misalnya menyembuhkan itu sebuah kebaikan, kehebatan, disanjungkan untuk Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehebatan, melainkan semuanya disanjungkan kepada Allah, ada pada Allah. Makanya Allah itu dinamakan Kudus. Manusia, Anda dan saya tidak dinamakan Maha Suci, karena kebaikan yang disanjungkan untuk kita hanya satu, hanya dua, hanya tiga. Untuk cari kebaikan keempat disanjungkan udah nggak ketemu. Jadi Anda itu hanya disanjung karena tiga kebaikan, karena empat kebaikan. Seandainya dibuat diminta seseorang, tolong sanjung Bapak Fulan dengan 10 sanjungan, udah nggak cukup. Kebaikan kita sedikit sekali. Makanya kita tidak maha suci, karena sedikit sekali kebaikan yang disanjungkan untuk kita. Namun saya ulangi, kata Imam Al-Halimi, semua kebaikan, semua kemuliaan, semua kehebatan, semuanya disanjungkan kepada Allah. Tidak ada kebaikan melainkan ada pada Allah. Enggak ada kehebatan melainkan ada pada Allah. Maka itulah tafsir dari Al-Quddus. Karena Allah tersanjung dengan segala kebaikan-kebaikan. Agak berbeda dengan Imam Al-Halimi, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan Al-Quddus artinya maha suci dari segala kekurangan, keterbatasan dan kesalahan. Apakah ada kesalahan pada Allah? Tidak, Allah maha suci dari kesalahan apapun bentuknya. Apakah ada keterbatasan bagi Allah? Tidak, maha suci Allah dari keterbatasan. Jadi tidak ada aibnya Allah, tidak ada kekurangannya Allah, nggak ada kesalahannya Allah. Itulah Al-Quddus dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya dua tafsir ini bisa disatukan. Bisa disatukan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan maha sucinya Allah karena tidak ada sedikit pun kekurangan, kesalahan pada Allah. Al-Halimi mengatakan maha sucinya Allah karena semua kebaikan-kebaikan ada pada Allah. Dua tafsir ini pada akhirnya tidak berbeda, harus digabungkan. Nah Ibu begini, apakah Anda menyanjung namanya kalau hanya menegasikan negatif? Misalnya Anda mengatakan si fulan ini tidak bodoh, sekedar menegasikan bodoh, apakah itu sanjungan? Oh bukan. Si fulan ini tidak jelek, apakah dengan menegasikan jelek berarti Anda sedang menyanjung? Tidak. Contoh ketiga, si fulan ini tidak jahat, apakah dengan menegasikan jahat Anda telah menyanjung? Tidak. Menyanjung itu bukan dengan pernyataan negasi, tapi dengan pernyataan afirmasi. Tapi begitu Anda katakan si fulan ini cantik, oh itu baru namanya memuji. Kalau Anda mengatakan si fulan ini pintar, itu baru namanya memuji. Si fulan ini orangnya baik, itu baru namanya memuji. Jadi pernyataan-pernyataan negasi itu bukan pujian. Fulan ini tidak jahat, fulan ini tidak jelek, fulan ini tidak bodoh. Tidak, dan tidak. Itu tidak menunjukkan sanjungan. Sanjungan itu adalah dengan pernyataan penetapan. Fulan ini cantik, fulan ini baik, fulan ini pintar. Itu namanya menyanjung. Itu baru namanya memuji. Nah, sebetulnya ada dua nama Allah yang sama-sama berarti maha suci. Subuh artinya maha suci,
Kudus artinya maha suci juga. Apa bedanya maha suci subuh dengan kudus? Nah, subuh ibu bapak sekalian, subuh itu maha sucinya Allah dari segala kekurangan. Kalau kudus, maha sucinya Allah dengan segala kebaikan. Maha suci dari itu subuh. Maha suci dengan itu kudus. Makanya Anda lihat dalam Al-Quran, maha suci subuh ini selalu tersebut dalam Al-Quran untuk menegasikan. Untuk menegasikan yang tidak layak kepada Allah. Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan anaknya Allah itu Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan anaknya Allah itu Isa. Mereka menuduh Allah punya anak. Untuk membantah tuduhan ini disebutkanlah subuh. Allah mengatakan subhanallah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Jadi terhadap pernyataan-pernyataan tidak layak dalam Al-Quran kepada Allah, itu selalu bantahannya dengan subhanallah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari tuduhan mereka. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari syirik-syirik mereka. Allah tidak pernah menyebutkan Al-Quddus untuk menyanggah tuduhan negatif terhadap Allah. Sebaliknya, segala tuduhan-tuduhan dan keyakinan-keyakinan buruk tentang Allah selalu disanggah dengan subhana. Subhana ini adalah bentuk infinitif dari subuh. Subuh adalah kata sifat, kata dasar atau infinitifnya adalah subhana. Baik, jadi subuh maha suci Allah dari segala keburukan. Kudus maha suci Allah dengan segala kebaikan. Itulah bedanya subuh dengan kudus. Jadi kalau kudus maha sucinya Allah dengan afirmasi, dengan menetapkan segala kebaikan. Itu kudus. Kalau subuh maha suci Allah dengan menafikan segala keburukan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala suci dari segala keburukan dan suci dengan segala kebaikan, itulah kesempurnaan. Itulah kesempurnaan. Kalau misalnya Allah memiliki beberapa kebaikan saja, itu tidak kesempurnaan. Apalagi kalau Allah memiliki beberapa keburukan, lebih tidak sempurna lagi. Jadi di mana sempurnanya Allah? Karena Allah suci dari segala keburukan dan suci dengan segala kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan sempurna. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, penulis menafsirkan Al-Quddus. Kata beliau At-Tahirul Mutahhir. Al-Quddus itu artinya Allah Maha Suci, Al-Mutahhir lagi Maha mensucikan. Jadi Allah Maha Suci dan Allah pula yang Maha mensucikan. Jadi tidak ada yang suci kecuali kalau dia disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mensucikan nabi-nabinya dengan sanjungan.
Misalnya Nabi kita dituduh berbagai tuduhan negatif, lalu disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dituduh dengan tuduhan macam-macam, lalu disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Suci, dan Allah pula Maha mensucikan. Allah Maha mensucikan manusia dengan kebaikan, dan Allah mensucikan manusia dengan taubat. Allah mensucikan manusia dengan kebaikan dan dengan taubat. Jemaah sekalian, ketika Anda jujur, itu artinya Anda telah suci dari dusta. Ketika Anda tawadu', itu artinya Anda telah suci dari takabur. Maka Al-Quran mengajarkan kebaikan dan kebaikan yang sangat banyak, karena hanya dengan kebaikan itu kita menjadi suci. Kenapa Allah ajarkan tauhid? Agar kita suci dari syirik. Kenapa Nabi kita mengajarkan sunnah? Agar kita suci dari bidah. Jadi Allah Al-Quddus suci, menyucikan. Bagaimana Allah menyucikan hambanya? Dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka seberapa besar kebaikan dalam diri Anda, sebesar itulah Anda menjadi suci dari keburukan. Apa noda Anda? Noda saya ini khianat. Maka sucinya Anda dengan amanah. Ibu sekalian, dalam teori memperbaiki diri dalam Islam ada dua teori. Ada tiga ya. Pertama takhalli, yang kedua tahalli, hasilnya adalah tazkiyah. Kalau Anda sering mendengarkan kata tazkiyatun nufus, tazkiyah itu artinya pembersihan jiwa. Tazkiyah, apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu hasil dari dua hal. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu mencabut, mengosongkan. Mencabut itulah lebih gampang. Kalau tahalli menghias, menanam, itu lebih gampang. Kalau takhalli artinya mencabut, kalau tahalli artinya menanam. Takhalli mencabut, tahalli menanam. Apa maksudnya takhalli mencabut? Bahasa bebas ya, terjemahan bebasnya. Maksudnya segala keburukan itu dicabut. Dustanya dicabut, sombongnya dicabut, dendamnya dicabut, serakahnya dicabut, dosa-dosanya dicabut. Upaya Anda menghilangkan segala keburukan, mencabut segala keburukan, ini dinamakan dengan takhalli. Tapi apakah Anda lantas dinamakan baik dengan tercabutnya keburukan? Tidak. Anda belum dinamakan baik dengan hilangnya keburukan, sampai Anda gantikan keburukan yang dicabut dengan menanam lawannya. Anda sudah cabut dendam belum? Iya. Apa yang Anda gunakan mencabutnya? Saya tanam maaf. Maka hilanglah dendam. Bahwa Anda menanam maaf sehingga dendam Anda bersih. Bersihnya dendam itu namanya takhalli. Bahwa Anda menanam maaf itu namanya tahalli. Kalau dua hal ini sudah berhasil, itu dinamakan dengan tazkiyah. Serakah dicabut serakahnya dengan takhalli. Tetapi gantikan dengan apa? Gantikan dengan zuhud atau sederhana.
sekedar tidak serakah, Anda tidak dinamakan baik. Sampai Anda memiliki ganti dari serakah itu, yaitu zuhud. Takabur Anda dicabut saja, itu namanya takhalli. Tapi hilangnya takabur tidak lantas Anda menjadi baik, sampai hilangnya takabur itu tergantikan dengan lawannya. Apa lawan dari takabur? Tawadu. Nah, mengosongkan diri dari segala keburukan, lalu mengisi diri dengan segala kebaikan. Kosongkan diri dari segala keburukan namanya takhalli. Isi diri Anda dengan segala kebaikan itu namanya tahalli. Kalau dua hal ini sudah berhasil, itu namanya tazkiyah. Itu namanya tazkiyah, itu suci. Nah, jadi Allah suci, Allah maha mensucikan. Bagaimana Allah mensucikan manusia? Allah sucikan manusia dengan tahalli sampai akhirnya manusia bersih. Perhatikan, seorang manusia dengan meninggalkan syirik, apakah dia sudah lurus? Belum. Sampai ia tinggalkan syirik itu lalu menggantikannya dengan tauhid. Nah, itu dinamakan tazkiyah. Takhalli, kosongkan segala keburukannya. Tahalli, gantikan dengan segala kebaikannya. Gantikan takabur dengan tawadu, gantikan serakah dengan zuhud, gantikan dendam dengan maaf, gantikan syirik dengan tauhid, dan selanjutnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah suci dan Allah maha mensucikan. Dan tentu di antara cara Allah mensucikan manusia adalah dengan taubat. Dengan taubat. Kita yang tadinya tercemar dengan banyak dosa, lalu Allah ajarkan kita taubat. Dengan taubat itu dosa yang mengotori kita menjadi bersih. Kesimpulan, Allah maha mensucikan. Allah sucikan kita dengan mengajarkan kebaikan dan dengan taubat. Penulis mengatakan, wa mimma tahhara wa qaddasa bihi bani Adam ma anzalahu fi kutubihi wa rusulihi. Karena Allah maha mensucikan, Allah turunkanlah kitab-kitab suci. Kenapa dinamakan kitab suci? Karena ajaran-ajarannya mensucikan manusia. Kemudian Allah utus pula seorang Rasul untuk mengajarkan dan mencontohkan bagaimana mensucikan diri. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran ayat 30 dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah kabarkan malaikat akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Malaikat kemudian bukan menyanggah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah di muka bumi akan diciptakan lagi yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Dari mana malaikat tahu akan terjadi pertumpahan darah dan kerusakan melalui manusia? Dari mana mereka tahu? Karena di muka bumi sudah terdahulu ada makhluk selain manusia. Sudah ada binatang-binatang, dan ternyata binatang-binatang itu merusak, binatang-binatang itu berkelahi, membunuh. Malaikat khawatir calon penghuni baru bumi yang justru akan menjadi khalifah akan berperilaku seperti binatang itu.
Maka malaikat menawarkan diri, kami saja yang menjadi khalifah itu. Apa yang dibanggakan malaikat sehingga mereka layak menjadi khalifah? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Karena kami selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi misalnya ada ujian kelayakan, apa kelayakan kalian menjadi khalifah? Malaikat mengatakan karena kami selalu membacakan subhanallah wa bihamdi. Wa nuqaddisu lak. Ini yang ingin kita garis bawahi. Wa nuqaddisu lak. Qaddisu kuddus. Apa pengertian wa nuqaddisu lak? Artinya dan kami selalu mensucikan diri untukmu. Mensucikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan diri untuk Allah, makanya kita berwudu sebelum salat, kita mandi sebelum Jumatan. Kalau nggak ada air maka kita bertayamum. Maka kita bertayamum untuk mensucikan diri. Baiklah jamaah sekalian, di antara pengertian Al-Quddus adalah berkah. Di antara pengertian kudus adalah berkah. Makanya Allah sebutkan tentang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna kami berkahi. Bukankah Masjidil Aqsa dinamakan Masjid Al-Qudus? Kenapa? Karena dia barakna, diberkahi oleh Allah. Maka di antara arti dari kudus adalah keberkahan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai penafsiran Al-Quddus. Berikutnya apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Quddus? Tentu jemaah sekalian, ibadah yang pertama adalah satu keyakinan. Satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, bahwa Allah Maha Suci. Suci Allah dengan segala sifat-sifatnya. Maka tidak ada sifat-sifat Allah yang salah. Suci Allah dengan segala ketentuannya, maka tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang salah. Berkeyakinan bahwa segala sifat Allah suci, segala hukum Allah suci, tentu membuat kita semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semakin ridho dengan keputusan Allah. Keputusan Allah, misalnya kita mengalami ujian, Allah Maha Suci dari kesalahan dalam menetapkan ujian ini. Allah tidak salah. Ketika Anda berkeyakinan Maha Suci Allah dari kesalahan menetapkan ujian ini, tentu hati lebih ridho, hati lebih lapang dada. Begitu juga dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran. Kita harus salat, kita harus berzakat. Maha Suci Allah dari kesalahan ketika menetapkan perintah dan larangan itu, tentu kita lebih ridho lagi. Berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci dengan segala aturan-aturannya, dengan segala hukum-hukumannya, ini membuat kita lapang dada dengan semuanya. Karena nggak ada yang salah. Saya memang sakit tapi ini tidak salah. Saya memang gagal dalam masalah ini tapi ini nggak salah. Kenapa tidak salah? Karena Allah Maha Suci dari kesalahan. Nah ini nomor satu. Berkeyakinan, beriktikad bahwa Allah Maha Suci dengan segala sifat-sifatnya, bahwa Allah Maha Suci dengan segala aturan-aturannya. Keyakinan ini membuat kita semakin cinta terhadap syariat, semakin lapang dada dengan segala hukuman-hukuman Allah.
segala aturan-aturan Allah. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, kata ulama kita begini, cinta kepada Allah itu menghasilkan turunannya. Ketika cinta itu terkait dengan maha gaibnya Allah, saya ingin melihat Allah, saya ingin bicara dengan Allah. Ketika cinta seperti itu, cinta membuat saya ingin bicara, cinta membuat saya ingin melihat, maka cinta ini menghasilkan turunannya yang bernama rindu. Tapi ketika cinta itu menghasilkan kedekatan dengan Allah, maka cinta itu menghasilkan akrab. Jadi rindu kepada Allah, akrab dengan Allah, dua-duanya hasil dari cinta. Nah, jemaah sekalian, lalu kemudian cinta kepada Allah berpangkal dari maha sucinya Allah. Maha suci Allah sehingga tidak ada salahnya Allah sama sekali. Musim hujan, musim kemarau, rezeki saya A, rezeki saya B, maha suci Allah, tidak ada yang salah. Kalau Anda masih melihat ada salah pada Allah, di titik itu Anda nggak mungkin mencintai Allah. Tapi ketika Anda telah melihat sempurnanya Allah, tidak ada salahnya Allah sama sekali, di titik itulah Anda akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpangkal dari melihat kemahasucian Allah dalam segala-galanya, akhirnya kita pun mencintai Allah. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, hanya saja mencintai Allah dengan sejujurnya ini perlu perjuangan. Ini satu proses. Semua orang mengaku mencintai Allah, tapi jujur mencintai Allah ini satu ujian, ini satu perjuangan. Nah, baiklah jemaah sekalian, namun di antara tanda jujur cinta kepada Allah, pertama saat Anda telah cinta semua yang dicintai Allah. Apapun yang dicintai Allah ternyata Anda cinta. Nomor dua, apa yang Allah benci Anda benci juga. Ini bukti kedua jujur cinta kepada Allah. Cinta Anda dengan cinta Allah nggak pernah berseberangan. Benci Anda dengan bencinya Allah nggak pernah berseberangan. Misal, Allah itu benci riba. Tapi karena riba ini keuntungan Anda masih suka, Anda masih cinta. Ini bukan cinta yang jujur. Karena Anda masih berhadap-hadapan dengan Allah, masih berseberangan dengan Allah dalam hal cinta dan benci. Allah benci ternyata Anda cinta, di lain pihak Allah cinta kadang-kadang Anda benci. Nah, jadi periksalah dulu cinta-cinta kita dan benci-bencinya kita cocok nggak dengan Allah, berseberangan nggak dengan Allah. Saat cinta dan benci ini sejalan dengan Allah, ini sudah merupakan bagian dari jujurnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara jujurnya cinta yang ketiga ini juga penting adalah al-himmah. Himmah itu Anda fokus dengan Allah Azza wa Jalla. Anda fokus dengan Allah. Maksudnya Anda siap mengorbankan apapun untuk Allah, tapi Anda nggak akan mengorbankan Allah untuk apapun. Itu namanya fokus. Mohon maaf, ini terlalu dingin. Saya nggak bawa kaos kaki, saya izin ke kamar mandi sebentar. Bismillah, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Baik. Jemaah sekalian, jadi inilah ibadah pertama terkandung dalam nama Al-Quddus, senantiasa melihat
kemahasucian Allah dengan segala keputusannya, dengan segala peraturannya, sehingga hati lebih lapang, hati lebih ridho dengan segala apapun keputusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadah yang kedua, yang ketiga. Baik. Apa yang kedua? Selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnuzan kepada Allah. Sebab kalau Allah Maha Suci dari yang segala kesalahan, itu artinya Allah benar dalam segala-galanya. Maka ibadah yang kedua adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya keadaan, seberat-beratnya ujian, usahakan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usahakan tetap husnuzan kepada Allah dengan segala ujian yang berat. Jadi tidak boleh ujian berat lalu kita tambah lagi suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah dalam agama kita bukan dosa kecil, melainkan dosa yang sangat besar. Baik. Kemudian ibadah yang ketiga, di sini penulis mengatakan, oleh karena Allah itu suci, kita pun harus mensucikan diri untuk Allah. Kata penulis, setidaknya ada dua kotoran dalam diri yang harus kita sucikan. Kotoran yang pertama adalah syubhat. Kotoran yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu ketersamaran memandang kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak nampak benar. Artinya kebenaran itu hanya nampak setengah benar saja. Itu namanya syubhat. Lalu kotoran kedua dalam diri kita adalah syahwat. Baik. Kalau Anda lihat dalam surat Al-Fatihah, Anda lihat ada dua kejahatan dalam beragama. Kejahatan beragama yang pertama adalah maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Apa kejahatannya Yahudi sehingga mereka digelari maghdubi alaihim? Kejahatan mereka adalah syahwat. Lalu golongan kedua, ini golongan jahat kedua beragama adalah golongan ad-dallin. Nabi mengatakan mereka adalah Nasrani. Apa kejahatan mereka dalam beragama? Jawabannya syubhat. Kejahatan Yahudi dalam beragama adalah syahwat, maka mereka digelari dengan maghdub alaihim. Kejahatan orang Nasrani dalam menjalankan agama adalah syubhat, maka mereka dinamakan dengan ad-dallin, sesat. Nah, mensucikan diri untuk Allah artinya bersihkan diri Anda dari syubhat, bersihkan diri Anda dari syahwat. Pertanyaannya, bagaimana saya membersihkan syubhat dan syahwat? Ibnu Qayyim mengatakan, bersihkan syubhat dan syahwat dengan ayat terakhir surat Wal-Asr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bersihnya syubhat itu dengan wa tawasau bil haq. Kalau kita terus-menerus mencari kebenaran, kita nggak pernah letih belajar kebenaran, syubhat ini perlahan-lahan akan hilang. Syubhat itu, ketersamaran itu, kerancuan itu, semuanya akan hilang seiring dengan terus-menerus kita melakukan tawasau bil haq. Akan tetapi, walaupun Anda sudah bisa menghilangkan syubhat dengan cara mencari kebenaran, Anda butuh nomor dua.
Apa itu? Sabar. Karena sabar itu membersihkan syahwat. Membersihkan syahwat. Jadi bersihnya syubhat dengan mencari kebenaran, wa tawasau bil haq. Bersihnya syahwat dengan sabar, wa tawasau bis sabar. Maka sempurnanya kita menjalankan agama ini ketika kita tahu kebenarannya, lalu kita pun sabar di atas kebenaran itu. Kita tahu kebenarannya, oke, dan sabar menjalankan kebenaran itu. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, banyak mana orang yang salah karena nggak ngerti kebenaran atau karena nggak sabar dengan kebenaran? Ya, saya kira kita semuanya sepakat bahwa mayoritas orang-orang yang salah dalam beragama bukan karena kebenarannya tidak faham, tapi karena tidak sabar dengan kebenaran itu. Misalnya, Anda dibully seseorang, Anda difitnah. Apa sikap yang benar? Maafkan. Tapi bisakah Anda memaafkan? Oh tidak, ternyata Anda dendam. Anda tahu kebenarannya, sayangnya Anda nggak sabar dalam kebenaran tersebut. Nah, jadi ternyata sabar di atas kebenaran itu lebih berat daripada mencari kebenarannya. Ini sekarang kita ngaji sedang mencari kebenaran. Lalu nanti sampai di luar, sabar kita dituntut untuk setiap kebenaran itu. Tetapi apa tadi kita sepakati bersama, memang itulah nyata. Bahwa rata-rata orang salah bukan karena nggak mengetahui kebenaran, tapi karena nggak sabar dengan kebenaran itu. Misalnya Anda dibentak oleh suami, misal saja. Yang benar apa sikap Anda? Diam. Nggak usah dijawab. Itulah sikap yang benar. Nyatanya sekali suami bentak, 10 kali Anda bentak juga. Anda tahu kebenarannya, tapi Anda nggak sabar dengan kebenaran itu. Nah, maka jemaah sekalian, kalau tidak tahu kebenaran, itu namanya syubhat. Kalau tahu kebenaran tapi dilanggar juga, itu namanya syahwat. Itu namanya syahwat. Nah, kalau syubhatnya hilang, syahwatnya hilang, itu dinamakan an'amta alaihim. Maghdubi alaihim penyakitnya syubhat, ad-dallin penyakitnya syahwat. An'amta alaihim adalah orang-orang yang sudah bersih dari syubhat dan syahwat. Baiklah jemaah sekalian, inilah dua penyakit berat. Membersihkan syubhat dengan watawasau bil haq, membersihkan syahwat dengan watawasau bis sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sabar di atas kebenaran itu berat. Tapi lebih berat kalau Anda nggak sabar. Sabar di atas kebenaran itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau Anda tidak. Kalau Anda sabar itu jauh lebih berat lagi. Misalnya tadi Anda dibully, memberi maaf dan sabar itu berat, iya. Tapi bayangkan kalau Anda membalas, itu nanti hasilnya jauh lebih berat lagi. Di lain kesempatan Ali radhiyallahu anhu berkata, musibah kita itu satu kalau kita sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, musibah kita bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4. Maka betapa indah agama ini mengajarkan kita kesabaran. Sampai-sampai Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan, perintah kesabaran dalam Al-Quran memiliki 20 pola. Bagaimana Allah memerintahkan kesabaran? Allah perintahkan kesabaran dengan 20 pola. Caranya kadang-kadang Allah perintah, isbiru wasabiru, sabar kalian.
Kadang-kadang Allah larang lawan dari sabar. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi wala tasta'jil. Jangan kalian punya kebiasaan hidup terburu-buru. Allah larang terburu-buru, lawannya tak sabar. Kadang-kadang Allah sanjung orang yang sabar. Innallaha yuhibbus. Kadang-kadang Allah janjikan kebersamaan dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as. Tapi Masya Allah, Anda lihat dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Baqarah, Allah kumpulkan 3 mutiara untuk orang-orang yang sabar. Allah berfirman, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar orang-orang bergembira, yaitu orang-orang yang mengatakan inna lillahi dalam musibah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Allah. Wa rahmah, mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Perhatikan, Allah kumpulkan 3 mutiara ini untuk orang-orang yang sabar. Kalau ada yang tanya, ibu, Allah pernah enggak sih ngucapin sholawat kepada selain Nabi? Kalau kepada Nabi Allah bersolawat jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat bersolawat kepada manusia itu pun jelas. Tapi Allah solawat kepada saya bisa enggak? Bisa. Solawatnya Allah untuk manusia hanya dalam satu kondisi. Kapan? Saat Anda bersabar. Ketika Anda bersabar, Anda dapatkan solawatnya Allah itu. Ada enggak amal-amal lain yang mengundang solawat Allah? Tidak ada. Solawat Allah itu hanya karena seorang hambanya bersabar. Nah, kemudian mutiara kedua dalam ayat tadi surat Al-Baqarah itu warahmah. Bagi orang yang sabar itu akan ada rahmat. Jadi kalau di dalam musibah Anda kehilangan, tapi Allah janji kalian orang-orang yang sabar akan mendapatkan rahmat. Sehingga kalau tadi Anda kehilangan, tunggulah beberapa saat lagi Anda akan mendapatkan. Yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang berada dalam hidayah Allah. Jadi cirinya orang-orang bersabar, orang-orang mendapat hidayah adalah selalu sabar. Pintu hidayah untuk Anda sabar. Kalau Anda nggak punya kesabaran, hidayah tidak punya pintu untuk Anda. Salat itu butuh kesabaran. Berzikir itu butuh kesabaran. Baca Quran itu butuh kesabaran. Nah, kalau Anda nggak punya kesabaran, artinya hidayah Allah itu tidak menemukan pintu untuk sampai kepada Anda. Baiklah, jadi saya tidak sebutkan semuanya, saya juga tidak hafal. Intinya beliau mengatakan cara Allah mengajarkan kesabaran itu ada 20. Kadang-kadang memerintahkan sabar, kadang-kadang melarang lawannya sabar, kadang-kadang Allah katakan cinta orang sabar, Allah katakan bersama dengan orang sabar. Dan luar biasanya tadi surat Al-Baqarah, Allah kumpulkan 3 kebaikan besar bagi orang-orang yang sabar. Dan puncaknya sabar itu adalah surga. Makanya jemaah sekalian, dalam surat Ar-Ra'd, setelah orang-orang beriman ini sampai di surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli abwab. Tiba-tiba masuklah ke dalam surga melalui pintu-pintu surga malaikat yang sangat banyak. Anda sudah masuk surga nih insyaallah. Setelah orang-orang beriman udah sampai di surga, tiba-tiba pintu-pintu surga berjubel malaikat masuk. Pintu surga berapa, Ibu? 8. Pintu Anda yang mana? Ada pintu sholat, pintu puasa namanya apa? Rayyan.
Rayyan apa arti rayyan? Rayyan itu minum lalu puas. Itu namanya rayyan. Ada pintu jihad, ada pintu birrul walidain, ada pintu zakat, ada pintu jihad. Intinya 8 pintu surga tiba-tiba malaikat berjubel masuk. Untuk apa malaikat tiba-tiba memasuki surga dari semua pintu-pintunya? Malaikat ingin menyampaikan selamat kepada orang-orang beriman. Apa ucapan selamatnya malaikat? Malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat ya, inilah hasil kesabaran di dunia. Selamat untuk kalian, inilah hasil kesabaran di dunia. Ternyata hasil kesabaran itu bukan jadi presiden. Hasil kesabaran itu bukan jadi orang kaya. Tapi hasil kesabaran itu Anda masuk surga. Makanya kalau nanti sabar ini terasa tantangan berat bagi Anda, ingat, ini tiket aku masuk surga. Tidak ada sabar, tidak sampai ke surga. Baik. Jadi tadi ini soal 2 penyakit, syubhat dan syahwat. Syubhat itu sembuhnya dengan watawasau bil haq. Lalu syahwat itu sembuhnya dengan watawasau bis sabar. Syahwat Anda itu tidak jinak karena Anda nggak punya sabar. Baik. Kemudian penulis berkata, fa idza fa'ala dzalika istanara qalbuhu wa dhahara dzalika ala zahirihi wa ta'adda li ghairihi fayutahhir bi taharati ahlihi wa ahli. Kata penulis, kalau hati ini sudah bersih dari syubhat, bersih juga dari syahwat, maka akan bercahayalah seseorang. Ucapannya bercahaya, perilakunya bercahaya, sehingga cahaya-cahaya itu akan terasa oleh semua orang. Istri merasakan cahaya dari ucapan Anda, anak-anak merasakan cahaya dari perilaku Anda. Tapi dari mana cahaya itu berpangkal? Cahaya itu berpangkal bahwa Anda telah bersih dari syubhat dan syahwat. Baik. Jemaah sekalian, di sini penulis mengatakan bahwa az-zulmu yantaqisu min taharati wa barakatil ummah. Sucinya umat ini akan tercemar disebabkan karena kezaliman. Jadi kezaliman mencemari, mengotori seseorang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La quddisat ummatun la ya'khudhu ad-dha'ifu fiha haqqahu ghaira muta'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu umat tidak dinamakan umat yang bersih kalau di tengah mereka orang-orang yang lemah kesulitan mendapatkan hak. Kalau orang-orang yang lemah ini kesulitan untuk mendapatkan hak, ini bukan umat yang bersih, ini umat yang kotor. Saya nggak tahu kita sudah masuk di sini belum, umat yang kotor atau umat yang bersih. Dulu di zamannya umat bersih, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, orang-orang yang lemah itu tidak ada yang kesulitan mengambil hak. Tapi sampailah kita di zaman sekarang ini, orang-orang yang lemah ini bahkan sampai mati tidak mendapatkan hak. Maka Nabi bersabda, satu umat tidak dinamakan umat yang bersih apabila orang-orang yang lemah di tengah mereka sulit mendapatkan hak. Sulit mendapatkan hak. Nah, artinya kalau kita masih ada kezaliman di tengah-tengah kita sehingga orang-orang yang lemah enggak mendapatkan haknya, itu artinya kita semua dalam pandangan Allah bukan umat yang bersih. Jemaah sekalian yang saya hormati, seorang sahabat bernama Abu Darda. Beliau dulu dipersaudarakan Nabi dengan Salman Al-Farisi. Anda tahu bahwa orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah, mereka meninggalkan saudara.
Jadilah mereka di Madinah ini pendatang tanpa saudara. Ada satu kebijakan yang sangat bagus dari Nabi SAW, bahwa setiap orang-orang muhajirin oleh Nabi dicarikan saudara angkatnya di Madinah. Sehingga di sini kamu pendatang, saudara angkatmu adalah fulan. Lebih dari itu, status saudara angkat pada saat itu menjadi salah satu sebab waris. Walaupun kemudian dibatalkan. Tapi pada awalnya, saudara angkat adalah sebab terjadinya waris saat pertama kali hijrah ke kota Madinah. Nah, di antara orang yang dipersaudarakan Nabi kita adalah Abu Darda dengan Salman. Abu Darda beliau adalah orang Madinah asli. Tapi Salman Al-Farisi beliau adalah orang Persia, orang Iran yang sekarang. Jemaah sekalian, Iran lebih 9 abad negara Islam Sunni. Sampai akhirnya datang warga Turki namanya Sofiuddin. Maka dia mengajarkan akidah Rafidah di Iran, dan laki-laki inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Iran menjadi negara Syiah seperti yang sekarang. Sehingga dinamakanlah dulu Iran itu dengan Safawiyah, karena yang membangun ideologinya adalah Sofiuddin dari Turki. Nah, Salman Al-Farisi ini aslinya adalah dari Iran, maka dia dinamakan Al-Farisi. Sampainya Salman di Madinah, jelas tidak ada saudara, nggak ada keluarga di Madinah. Maka Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Wahai Salman, saudara angkatmu adalah Abu Darda. Baik. Rasulullah SAW wafat, digantikan Abu Bakar, lalu muncul Umar. Di zaman Umar, Salman Al-Farisi oleh Umar ditugaskan menjadi gubernur di satu kota bernama Madain di Persia. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi ke negara aslinya untuk menjadi gubernur pengganti Umar. Nah, sementara Abu Darda beliau pun meninggalkan Madinah dan menetap di Palestina yang sekarang. Nah, mereka berjauhan. Abu Darda menuliskan surat kepada Salman. Apa isi suratnya? Wahai Salman, Rasulullah mewanti-wanti bahwa Persia adalah negeri fitnah. Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwa Persia adalah negeri penuh kesesatan, negeri penuh dengan gejolak. Oleh sebab itu saya sarankan tinggalkan Persia dan hijrah ke tempat aku yang sekarang, yaitu Baitul Maqdis. Nah, ada seorang ulama mutaakhir mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang Irak dan Iran, tentang Persia. Namanya Syekh Salman Hasan Masyhur. Kesimpulan, ada 30 kurang lebih hadis Nabi kita tentang wanti-wanti beliau tentang negeri Persia ini. Bahwa Persia ini memang negeri penuh gejolak. Gejolak keamanannya iya, gejolak kesesatannya juga iya. Anda tahu jamaah sekalian, hampir semua aliran sesat dalam agama kita berasal dari Persia. Berasal dari Persia. Hampir semuanya. Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Jabariyah, itu semuanya berasal dari sana. Kenapa? Karena Persia ini sentralnya pengajian falsafah.
pada abad ketiga, 4 puncaknya pada abad kelima. Ternyata falsafah itu menyesatkan. Nah baiklah, intinya Abu Darda mengirimkan surat, wahai Salman, Rasulullah mewanti-wanti bahwa Persia adalah negeri penuh gejolak. Saran saya tinggalkanlah Persia, hijrah ke Palestina, Baitul Maqdis ini. Karena Baitul Maqdis sesuai dengan janji Allah, barakna haulahu, adalah negeri yang diberkahi. Tinggalkanlah Persia, hijrah ke sini. Nah, atas tulisan Abu Darda, Salman kemudian mengirimkan balasan. Apa balasannya? Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Kata Salman, wahai Abu Darda, sesungguhnya tempat tinggal tidak akan membuat seseorang menjadi bersih. Mau tinggal dimanapun, tempat tinggal itu nggak akan membersihkan seseorang. Tinggal di Madinah, Madinah nggak akan membuat Anda bersih. Tinggal di Mekah, Mekah tidak akan membuat Anda bersih. Termasuk tinggal di Baitul Maqdis pun nggak akan membuat Anda bersih. Apa yang membersihkan manusia? Kata Salman, wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang membersihkan seseorang adalah amalnya sendiri. Jadi mau tinggal dimanapun, tempat tinggal ini nggak akan membuat Anda bersih. Tapi yang membuat setiap manusia menjadi bersih adalah amalnya. Apa yang dikatakan oleh Salman betul. Semua amal saleh dalam agama kita tujuannya adalah untuk membersihkan. Perhatikan, ketika Allah menyuruh salat, tujuannya agar kita bersih. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membersihkan kalian, mencegah kalian sampai kalian bersih dari keji dan mungkar. Salat membersihkan kalian dari keji dan mungkar. Kalau begitu tujuannya salat agar kita bersih. Kalau Anda bertanya, bagaimana salat itu membuat saya bersih dari keji dan mungkar? Ada 3 jawaban bagus dalam hal ini. Jawaban pertama dari Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, karena di dalam salat ini sepenuhnya zikir. Dari sejak mulai salat sampai selesai salat, semuanya zikir. Tapi kalau puasa, apakah dari awal sampai akhir puasa zikir? Tidak. Kalau Anda haji, kalau Anda umrah, apakah awal akhir semuanya full zikir? Tidak. Tapi salat jamaah sekalian semuanya full zikir. Kata Imam Ibn Taimiyah, karena salat semuanya full zikir, makanya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Membersihkan dari kekejian dan kemungkaran. Karena salat itu semuanya adalah zikir. Lebih tegas lagi Imam Ibn Ashur, beliau mengatakan semua zikir-zikir salat itu adalah nasihat. Seandainya zikir-zikir salat itu menasihati kita, bersihlah kita dari kekejian dan kemungkaran. Misalnya ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Anda udah mengaku besarnya Allah, selesai salat kemudian Anda lawan Allah dengan dosa, itu kan bertolak belakang sekali. Ada satu nasihat bagus dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, salat itu nggak bermanfaat bagi kalian kalau kalian nggak taati zikir yang ada dalam salat. Salat tidak akan manfaat di mana kalian bersih dari kekejian dan kemungkaran sampai kalian taat kepada semua zikir-zikir yang ada dalam salat. Misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memang selesai salat Anda jaga Maha Besarnya Allah itu. Misalnya Anda mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah sehingga aku enggak akan berpaling dari Allah. Ibu, kalau semua zikir-zikir salat ini kita taati,
kita jalankan. Kata Ibnu Mas'ud, barulah kalian ambil manfaatnya salat, buahnya salat, yaitu bersihnya kita dari kekejian dan kemungkaran. Baik, jadi salat itu tujuannya adalah untuk membersihkan. Baik, puasa, apa tujuannya puasa? Tujuannya puasa untuk membersihkan juga. Maka Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kata Nabi, kalian pemuda-pemuda dengar baik-baik. Kalian makan menumpuk hormon kalian. Oleh sebab itu tumpukan hormon ini membahayakan. Kalau sudah ada biaya segera nikah. Kalau tidak bisa nikah maka puasalah. Kenapa puasa? Untuk mengurangi tekanan hormon. Sehingga syahwat menjadi lebih jinak. Kalau begitu tujuannya puasa adalah untuk membersihkan syahwat itu. Baik. Sedekah zakat tujuannya apa? Untuk membersihkan juga. Dalam diri kita ada serakah, dalam diri kita ada kikir, maka agama mengatakan sedekahlah, zakatlah, hibahlah. Kenapa? Agar hatimu bersih dari kikir, hatimu pun bersih dari serakah. Orang serakah nggak mungkin sedekah, bukan? Orang yang kikir juga nggak mungkin sedekah. Maka Allah meminta sedekah, zakat, infak dalam rangka membersihkan hati dari serakah dan kikir. Allah perintahkan kita untuk berzikir, ini pun untuk membersihkan. Maka ketika kita sedang marah, misalnya marah itu kotoran, Nabi katakan ucapkan istiazah. Ucapkan istiazah. Nabi pernah melihat dua orang yang sedang tegang, masing-masing emosi. Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimatan, saya tahu satu ucapan, lau qalaha, kalau dua-duanya sama-sama mengucapkannya, la dhahaba ma bihima, emosi mereka akan hilang. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya udah istiazah, emosinya belum hilang. Ibu, zikir ini seperti obat. Kalau penyakitnya udah berat, berarti dosisnya juga harus banyak. Penyakit berat, dosis ringan yang nggak sembuh. Tapi kalau penyakit berat, dosisnya tinggi, itu akan sembuh. Makanya kalau marahnya marah berat, istiazahnya sekali, oh itu kurang dosis. Kurang dosis. Penyakitnya nggak hilang. Seandainya marahnya marah besar, dosisnya pun dosis besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dosisnya lebih banyak. Nabi kita nggak mungkin mengajarkan dusta. Nah, itu artinya zikir dalam hari ini istiazah membersihkan diri Anda dari marah. Baik. Zikir itu membersihkan. Sekali waktu ini cerita pernah saya sampaikan. Seorang anak muda ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, izinin saya berzina sekali aja. Enggak tahan ya Rasulullah, sekali aja. Maka Nabi memberikan nasihat. Kamu punya tante enggak? Iya. Kalau ada yang zina dengan tantemu, kamu suka? Enggak suka. Orang lain juga enggak suka kamu zina dengan tante mereka. Kamu punya kakak atau adik? Iya, saya punya. Kalau ada yang zina dengan kakak adikmu, saya enggak suka ya Rasulullah. Berarti orang lain juga enggak suka kamu zina dengan kakak dan adik orang lain. Lantas kamu mau zina dengan siapa? Akhirnya Nabi membacakan satu doa sambil memegang dada anak muda itu. Apa doanya? Allahumma ghfir zambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampuni dosanya dan bersihkan hatinya. Setelah Nabi SAW melakukan hal ini, anak muda ini mengatakan, tidak ada kejahatan yang paling aku benci lebih daripada zina. Maka ini zikir ajarkan kepada anak-anak atau kepada siapapun
yang hatinya mendidih dengan syahwat. Setiap kali syahwat ini datang, pegang dada. Allahumma ghfir dzambi. Tadi kurang, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ini 3. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Kalau anak-anak nggak jadi soal, Anda katakan Allahumma ghfir dzamba wa tahhir qalbah wa hassin farja. Allahumma ghfir dzamba, ya Allah ampuni dosa. Wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, jaga kehormatannya. Zikir ini mendesak karena zaman kita zaman syahwat. Zaman kita zaman syahwat. Anak kita tidak pacaran, menjauhi pergaulan bebas. Tapi karena alat ini alat darurat, alat yang sangat dibutuhkan, akhirnya sambil anak kita baringan, dia dapatin juga syahwat. Nah, tapi ini bukan cuma soal anak, tapi siapapun yang punya persoalan dengan syahwat, zikir tadi adalah pembersih syahwat. Cara prakteknya adalah pegang dada, ada Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Anda ucapkan berkali-kali. Nanti bacakan lagi. Berobat dan membersihkan diri dengan zikir tidak bisa dengan sedikit. Harus diulang-ulang. Baik. Jadi kembali kepada ucapan Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, seseorang tidak akan bersih dimanapun ia tinggal, karena yang membersihkan seseorang adalah amalnya. Maka tadi kita katakan, semua ibadah dalam Islam tujuannya adalah untuk membersihkan. Salat membersihkan, zakat membersihkan, zikir membersihkan, puasa membersihkan, dan selanjutnya. Baiklah jemaah sekalian, itulah ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Quddus. Adapun doa dan zikir, saya kira Anda sudah tahu, di waktu ruku dan di waktu sujud kadang-kadang Nabi membacakan subuh Kudus, subuh maha suci, kudus maha suci. Bedanya apa tadi? Subuh maha suci Allah dari segala keburukan. Kudus maha suci Allah dengan segala kebaikan. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Allah itu adalah Rabbnya malaikat dan ruh. Apa yang dimaksud ruh di sini? Jibril. Lalu kemudian dalam zikir witir kita membacakan Subhanal Malikil Quddus, maha suci Allah, dialah Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Quddus dialah yang maha suci. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita tentang Al-Quddus. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, disilakan. Ayo Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Terus gimana, sedangkan kalau menurut kan tadi Ustaz bilang yang paling tinggi sabar ya. Padahal kalau di dalam menerima sesuatu musibah atau ujian katanya yang paling tinggi tingkatannya adalah bersyukur. Jadi pertama sabar, terus kedua ridho, terus yang ketiga bersyukur. Iya. Menerapkan jangan dibalik, yang laki-laki yang bersyukur, perempuan. Iya. Iya betul.
Soal ujian, emang ujian Allah itu 3 ya. Kadang-kadang maunya kita dikasih, berarti Allah sedang menguji syukurnya kita. Kadang-kadang maunya kita A, malah yang terjadi lawannya. Kita ingin sehat, yang terjadi malah sakit. Oh, ini berarti Allah sedang menguji sabarnya. Kadang-kadang kita mau malah Allah nggak ngasih apa-apa. Oh, itu berarti Allah sedang menguji keyakinan kita. Kalau Allah nggak ngasih, yakin nggak Allah ngasih? Nah, ceramah tadi ada baiknya juga ya, ada betulnya juga. Karena Nabi bersabda, ra'aitu ahlan nar aktsara ahlin nar an-nisa. Aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Mayoritasnya penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa mereka mayoritas penghuni neraka? Imran bin Husain, beliau punya seorang tante. Tantenya pernah menjumpai Nabi dan minta nasihat. Setelah dinasehati Nabi, beliau pergi. Baru 2-3 langkah dipanggil lagi oleh Nabi. Kata Nabi, wahai fulanah, ke sini dulu. Lalu Nabi kita bertanya, azatu ba'lin anti? Kamu udah punya suami belum? Kata dia, sudah, saya udah menikah. Kata Nabi SAW, unzuri nafsaki minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kalau kamu udah punya suami, kalau begitu evaluasi dirimu dalam pandangan suamimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Begitu strategisnya peran suami ini, menentukan surgamu, nerakamu, suamimu. Hati-hati. Lebih besar mana hak suami atas istri atau istri kepada suami? Mana yang lebih besar, hak suami kah atau hak istri? Setengah jawab kawan sebelah. Begini, dulu sewaktu Anda gadis, yang bertanggung jawab terhadap makan minumnya Anda ayah. Yang bertanggung jawab keselamatan Anda ayah. Bertanggung jawab terhadap sakitnya Anda adalah ayah. Semuanya tentang Anda tanggung jawab ayah sewaktu gadis. Begitu nikah, semua tanggung jawab ayah itu ada di tangan suami. Tidak ada laki-laki semirip tanggung jawab ayah melebihi suami. Tidak ada laki-laki semirip tanggung jawab ayah lebih dari suami. Terhadap orang tua, ayah dan ibu, Allah berfirman, anishkur li wa liwalidaika. Bersyukur kepada orang tua. Maka seorang istri pun harus banyak syukur kepada suami. Kembali kepada hadis tadi, kata Nabi, mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Kenapa? Yakfurna al-ashir. Karena mereka tidak banyak bersyukur kepada suami. Terima kasihnya kepada suami sedikit. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maksudnya kata Nabi, seandainya 10 tahun suami tidak pernah salah, di tahun ke-11 dia salah satu, rata-rata perempuan mengatakan, saya nggak pernah ngerasain baiknya kamu. Padahal 10 tahun baik, hari ini aja kurang baik. Istri bilang, nggak pernah ngerasain baiknya kamu. Loh, yang 10 tahun kemarin kemana? Nah, ini wataknya perempuannya. Wataknya perempuan selalu menghilangkan kebaikan dengan satu kesalahan. Tapi Nabi kita menjelaskan ini sebagai tantangan, bukan pelecehan. Anda jangan baper juga. Oh, Nabi kok melecehkan perempuan? Enggak. Iya, laki-laki ini punya alamiah, punya fitrah. Perempuan juga punya fitrah.
Nah, fitrahnya perempuan seperti itu, gampang melupakan kebaikan hanya dengan satu kesalahan. Ketika Nabi menjelaskan ini satu tantangan, bukan pelecehan. Oh, Nabi ngomong begitu, iya. Oh, kalau begitu saya tidak boleh begitu. Kalau rata-rata perempuan menghapus 10 kebaikan dengan satu kejahatan, saya balik. Saya akan hapus 10 kejahatannya dengan satu kebaikannya. Bisa enggak tuh? Bisa enggak? Kalau ibu bisa seperti itu, surga sudah. Karena penghalang surga itu yang tadi, menghapus 10 kebaikan dengan satu kesalahan. Nah, ini kalau Anda bisa balik, Anda surga sudah. 10 kesalahan suami Anda hapus dengan satu kebaikan. Dengan satu kebaikannya, Anda dibeli yang kuning misalnya. Entah yang kuning di jari, yang kuning di pergelangan. Oh, 10 tahun ini kamu gak pernah salah. Kamu baik terus. Makanya ibu, salah satu dusta yang ditoleransi dalam agama kita adalah dusta suami istri. Begitu mahalnya harmoni suami istri hingga dusta di antara mereka ditoleransi. Pak, saya masih cakap nggak, bagus kamu, nggak ada kurangnya sama sekali. Padahal dusta kan, semuanya udah kurang. Semua kelep udah, Pak, ini kelep di sini nih, sendi-sendi itu semuanya udah longgar. Tapi suami bilang nggak ada kurangnya kamu. Jadi betapa mahalnya harmoni suami istri, betapa nggak boleh pisahnya suami istri, sampai-sampai dusta ditoleransi di antara mereka. Kawan saya jadi supirnya seorang syekh di Madinah. Syekh itu sering ke Indonesia. Syekh ini punya istri 4. Kata dia, saya bilang, apa beratnya menjadi supir syekh? Beratnya menjadi supir syekh adalah dusta. Apa itu dusta? Dusta tentang mereka. Kadang-kadang saya ngasih hadiah kepada yang pertama, lalu yang kedua nanyain, tadi ada hadiah untuk yang pertama enggak? Ya saya harus bantu jawab, enggak ada. Sebab kalau jujur, oh Iran Israel perang lagi. Nah, baik. Ceramah tadi benar kalau syukur yang dimaksudkan syukur kepada suami, bukan syukur kepada Allah. Jadi ibadah besarnya perempuan dalam rumah tangga adalah terima kasih kepada suami. Itu saja sudah luar biasa. Karena kata Nabi dalam hadis, nerakanya perempuan tuh nggak syukur kepada suami. Nggak syukur dalam arti sering menghapus kebaikan dengan satu kesalahan. Nah, kalau Anda bisa menjadi seorang perempuan yang banyak terima kasih kepada suami, itulah surga Anda. Itu maksudnya. Jadi bukan syukur yang dimaksudkan syukur kepada Allah, tetapi terima kasih kepada suami. Nah, kalau ibadahnya suami kepada istri, apa ibadah utamanya? Ibadah utamanya suami kepada istri adalah tentu karena dia pimpinan, ibadahnya lebih besar. Anda cuma rakyat, ya satu-satu sajalah ibadah khas Anda. Anda banyak berterima kasih sudah. Baiklah jemaah sekalian, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa itu? Ibadahnya laki-laki kepada istri paling besar adalah taghaful. Apa itu taghaful? Taghaful itu abaikan. Tidak usah komentari apa begini, rambut kamu udah begini, nggak usah dikomentari. Bajunya kok warnanya, nggak usah komentar. Apapun yang bagi Anda nggak berkenan, diam. Supaya apa? Banyak nggak masalah jadi masalah kalau kita komentar. Tapi banyak masalah jadi tidak masalah karena komentar. Ngerti itu? Banyak yang tadinya nggak masalah, malah jadi masalah karena kita komentar. Sebaliknya, banyak yang tadinya masalah, malah nggak jadi masalah karena kita nggak komentar. Jadi apalagi berlebihan, jangan. Istri ngasih sayur, wah asinnya luar biasa.
Masya Allah, ternyata di rumah ini ada pantura sekarang. karena keasinan dibilang ini pantura, bulinya berlebihan. Sabar aja. Nah baiklah, jadi ibadah terbesarnya suami itu adalah taghaful, abaikan. Istri begini abaikan, istri begitu abaikan. Enggak usah terlalu komentar aja, taghaful aja. Nah, jadi kata ulama kita, maaf itu di bawah. Yang lebih tinggi dari maaf itu adalah taghaful. Kalau maaf itu Anda masih nyimpan tapi ditahan, itu maaf. Kalau taghaful itu emang nggak disimpan, apalagi dikomentari. Nah, itu taghaful. Baik, pertanyaan lain. Kalau yang tadi disebutkan ada sabar, ada ridho, ada syukur, ini dalam menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah, alternatif pertamanya adalah sabar. Berarti itu masih sakit, cuma ditahan. Kalau begitu naik saja lebih tinggi, yaitu ridho. Orang yang ridho itu nggak sakit dengan musibah. Ketika orang yang ridho ditanya, ini musibah bagusnya terjadi apa nggak terjadi? Orang yang ridho itu nggak akan milih. Mau terjadi boleh, mau nggak terjadi boleh. Saya ridho. Itu orang ridho tuh. Mereka nggak punya pilihan apa-apa selain pilihan Allah. Yang lebih tinggi lagi adalah orang yang syukur. Orang yang syukur menghadapi musibah, mereka lihat musibahnya beberapa saat, setelah itu mereka melihat nikmat yang masih banyak. Mata saya sakit, oh iya, tapi kan tangan saya sehat. Tapi kan kaki saya masih bisa jogging. Tapi kan lidah saya masih bisa baca Quran. Tapi kan daya ingat saya belum belum pikun. Itu orang yang syukur. Terjadi satu musibah, mereka hanya melirik sebentar kepada musibah. Selebihnya mereka melihat nikmat yang sangat banyak. Semakin lama mereka melihat nikmat, makin tidak terasa musibah tersebut. Alhamdulillah, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian Allah. Mungkin selama setahun ini Anda nggak ada ujian yang berarti. Mungkin sudah 2 tahun ini Anda nggak ada ujian yang besar, ujian-ujian kecil aja. Macet di jalan, itu kan ujian kecil. Tapi ujian besar mungkin 2 tahun, 3 tahun ini Anda nggak ngalapin apa-apa. Itu kasih sayangnya Allah, bahwa syukur itu jauh lebih luas daripada sabar. Wallahu a'lam. Tidak ada lagi? Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.